Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya saya Grace Walilo dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam program dialog interaktif dari TVRI Papua, Papua 60 Menit, edisi kali ini yaitu Senin 8 Februari 2021. Pemirsa, bersama-sama kita telah merayakan pekabaran Injil, di mana Injil telah masuk ke tanah Papua selama kurang lebih 166 tahun pada 5 Februari 2021. Lantas, bagaimanakah Injil itu telah mengubah Papua dan juga setiap daripada masyarakat bahkan kebudayaannya? Untuk itu, pada malam hari ini kita bersama-sama akan membahas lebih dalam lagi terkait dengan Injil sebagai sumber peradaban orang Papua. Dengan demikian telah hadir bersama saya di studio pada malam hari ini beberapa orang narasumber. Langsung saja kita sapa narasumber kita yang pertama, Bapak Robi Kabarek Pangurian sebagai anak penginjil dan juga seorang seniman. Selamat malam Bapak, apa kabar? Selamat malam, salam sehat untuk kita sekalian. Baik. Selanjutnya adalah Bapak Kiai Haji Saiful Islam Al-Payage sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia untuk Papua. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, langsung saja kita akan mencari tahu lebih dalam lagi bagaimanakah Injil dapat mentransformasi Papua, dapat juga menjadi sumber peradaban di Papua. Saya akan beralih ke Bapak Robi terkait dengan Injil menjadi sumber inspirasi dan juga peradaban bagi orang Papua. Pertanyaannya, apakah manusia Papua merasa telah diperbaharui secara demikian? Iya, sampai saat ini saya ya percaya bahwa Injil sudah sangat mempunyai peran dalam peradaban kita orang Papua. Sejak 1855 ketika suku-suku kita ini masih dalam dunia kegelapan ya saat itu. Makanya kita bilang 1855 itu adalah di mana awal peradaban baru bagi orang Papua ketika Injil itu masuk di Mansinam 5 Februari 1855. Dan dalam perjalanannya juga sangat berperan untuk bagaimana mengubah orang Papua, terutama dari masa-masa kegelapan. Makanya di dalam GK itu kan ada tema oleh Bapak SJ Slumainum di Efes Luma bahwa dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu berjalan dalam terang Injil. Jadi kalau kita melihat bahwa perjalanan sejarah mulai dari masuknya Injil hingga saat ini, ya saya yakin bahwa kita semua sudah bisa melihat hasilnya di lapangan, bahwa betul-betul bahwa dengan adanya Injil, yang dulunya kita antara suku saja pasti kita ada perang-perang suku. Dulu kita tidak punya relasi antara suku satu dengan suku yang lain. Tapi bagaimana sekarang kita bisa lihat dengan berbagai macam keterbukaan. Tetapi di dalam proses pekabaran itu juga kan tentu kita berjumpa juga dengan budaya-budaya asing yang masuk lewat pekabaran itu, karena pendekatan mereka saat itu kan melalui budaya lokal juga. Itu di seputaran pantai kita bisa melihat macam contoh di daerah Sarmi, di saudara-saudara kita di Sentani, itu kan perpaduan antara budaya luar. Kita lihat juga mama-mama kita bisa bakar sagu, itu kan juga belajar dari guru-guru nyora-nyora ya, nyora-nyora Ambon, Sanger. Pendekatan pelayanan yang setahu saya itu kan awalnya kan juga lebih banyak soal yang kemarin disampaikan oleh Bapak Pendeta Albert, itu soal life skill. Bagaimana kita mulai belajar pertama menjadi tukang ataupun bercocok tanam dan lain sebagainya. Itu mulai transformasi awal dengan sentuhan-sentuhan awal. Tetapi di dalam sejarah ini ada satu catatan penting bagi saya. Kebetulan saya ini ada mewakili anak guru Injil dan seniman. Satu kesan yang positif yang saya tangkap, ini saya melihat dari latar belakang budaya. Tahun 1857, ketika 2 tahun kurang lebih, itu yang pertama sekali menerima Injil adalah seorang perempuan yang namanya Sarah. Ini menjadi inspirasi bagi saya bahwa kenapa tidak nama Yohanes kah, Yakobus kah, tapi yang terima pertama itu namanya Sarah. Dan kita lihat sekarang ini kan ada gerakan namanya Ibu-Ibu Sarah. Saya melihat kembali tentang kita di Papua sepakat bahwa kita katakan bahwa tanah Papua adalah mama bagi kita.
Dan sepertinya sudah ada satu rancangan bahwa yang pertama kali menerima Injil itu juga seorang perempuan yang disebut, ya pasti tentu dia ada punya nama-nama, kalau dulu kita bilang istilahnya nama-nama kafir ya. Tetapi waktu dia dibaptis, diterima pertama, dia pakai nama Sarah. Dan perjalanan itu sampai saat ini kita bisa melihat bahwa dengan hadirnya Injil, karena Injil dalam intisarinya kan bagaimana relasi kita kepada Allah dan kepada sesama manusia yang dulunya kita tidak kenal, kita punya musuh dan lain sebagainya. Dengan hadirnya Injil dia menghancurkan semua. Artinya kegelapan itu dalam kita punya kehidupan orang tua-tua dulu. Hingga saat ini kita bisa lihat perkembangan yang luar biasa ya. Kita bisa saling menyapa antara suku, bahkan ya seperti Pak Ustadz ada di samping saya ini, kita sekarang bisa berinteraksi dengan baik. Kalau tidak ada Injil, tidak ada keterbukaan, tidak ada peradaban baru, saya pikir mungkin kita tidak pernah berhubungan seperti begini. Ini kira-kira yang saya lihat, dan sejarah perjalanannya bisa kita sama-sama melihat. Sekarang juga kan sudah banyak, kami punya anak-anak Papua yang sudah luar biasa ya, pernah jadi menteri, ya berapa jenderal ada. Itu kan sebenarnya kalau kita lihat itu kita tidak bisa menyangkal bahwa itu kan hasil dari hadirnya Injil sebagai peradaban baru, dan juga dia menghantar kita anak-anak Papua sehingga mereka sudah mampu sampai di luar negeri. Bahkan dulu kita punya ahli atom, ada orang-orang yang luar biasa, dan itu semua kan lewat pendidikan dasar, artinya dari hadirnya Injil itu sendiri lewat pendidikan dulu ya, kurang lebih sementara seperti begitu. Baik. Terima kasih Bapak. Pemirsa, telah kita ketahui bersama-sama di sini bahwa dalam perkembangannya Injil telah membawa banyak sekali perubahan yang dapat mentransformasi setiap orang dan memberikan keuntungan. Saya akan beralih kepada Bapak Kiai Haji terkait dengan pernyataan ini sendiri. Pada tahun 1855 dan juga 1857 terjadi penerimaan Injil dan juga perkembangan. Dalam konteks yang lebih besar lagi, kita tidak hanya berbicara mengenai Injil, namun bagaimana kebudayaan itu dapat berkembang sendiri dan mentransformasi orang-orang Papua. Pertanyaannya, lantas bagaimana perkembangan yang terjadi dari kacamata Bapak sendiri sebagai orang asli Papua? Ya, pertama memang di dunia ini sangat memiliki peranan yang sangat besar, terutama peradaban manusia, khususnya kita orang Papua ini dalam menjalani peradaban ini. Memang secara garis besar agama ini kan ada sifatnya, kan ada sifat yang langsung dari langit yang dikenal dengan agama langit. Di situ ada Kristen, Islam, Yahudi dan semuanya yang sifatnya yang langit atau wahyu. Ada agama yang sifatnya adalah kultur, yang memang datang dari Budaya. masyarakat. Misalnya kayak Konghucu, Hindu, Buddha. Tapi dari dua agama besar ini pastinya punya peranan. Baik itu yang sifatnya adalah wahyu dari langit maupun sifatnya adalah yang memang ada suatu pemikiran dari masyarakat atau orang. Sehingga dalam peradaban di Papua, saya pikir saya setuju banyak tadi disampaikan bagaimana peranan peradaban di sana. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kehadiran suatu agama, bukan hanya Kristen atau yang lain, kehadiran agama itu bagaimana menjadi karakter hidup. Itu yang sangat penting ya, sehingga manusia itu adalah selalu berjalan di atas Tuhan itu. Dan semua agama juga memang mengajarkan bagaimana dalam aspek kehidupan ini dia selalu menghadirkan Tuhan, sehingga karakter buildingnya terutama generasi Papua ini bagaimana bisa menjadi suatu peradaban yang lebih tajam lagi. Yang sekarang sudah 166 ya. Benar.
166 yang sungguh luar biasa. Sehingga apa endingnya daripada karakter building itu adalah bagaimana di Papua ini turunnya seperti HIV AIDS. HIV AIDS ini kan Papua sangat tinggi sekali, ya, atau penyakit-penyakit yang lain yang sangat tinggi sekali di Papua. Artinya kalau agama itu menjadi karakter building, maka seharusnya hal-hal ini tidak tertinggi di Papua. Ya, misalnya juga minuman keras. Minuman keras. Ini kan juga orang walaupun jual minuman di mal-mal, di kafe-kafe atau di mana, tapi dia menjadi ajaran itu menjadi karakter building, dia akan tinggalkan itu semua. Nah, ini salah satu gambaran pembicaraan saya ini bagaimana kehadiran agama itu bisa menjadi karakter untuk bagaimana generasi Papua, terutama peradaban orang-orang Papua ini bisa lebih maju. Karena karena agama ini pondasi, Ketika agama ini lemah, maka sesuatu susah untuk dicapai. Misalnya tadi Bapak tadi menyampaikan tentang putra Papua yang jadi Pangdam, Kapolda, dan semacamnya, banyak yang jadi menteri, itu pasti melalui proses sesuai dengan aturan Tuhan. Kalau seseorang itu tidak berjalan dengan aturan Tuhan, pasti tidak akan mencapai prestasi yang begitu. Apa maksudnya saya sampaikan? Bahwa kita punya negeri yang sangat kaya raya, yaitu Papua ini. Alam sangat luar biasa. Sehingga generasi Papua ini bagaimana menjadi tuan di negerinya sendiri. Nah, bagaimana satu hal yang menjadi pondasi adalah agama itu. Sehingga bisa menjadi generasi yang maju, mandiri, berkreativitas, yang bisa membanggakan kita anak-anak orang-orang Papua bisa jadi apapun di Indonesia. Ini adalah pondasi. Yang kedua adalah kalau kita melihat keberhasilan itu, sebenarnya satu sisi lagi yang perlu dilihat, yaitu adalah pembangunan daripada material. Artinya material ini ada beberapa poin menurut saya yang harus jadi pegangan. Pertama, bagaimana agama itu mendorong terhadap pendidikan orang Papua. Itu penting sekali. Misalnya bagaimana kesehatan orang Papua, apakah sudah sehat semua? Bagaimana kehidupan anak-anak Papua ini? Misalnya juga dari segi budayanya, dari segi ekonominya. Ini menjadi tolak ukur bagaimana peranan agama untuk mendorong itu. Dan kebetulan saya juga sering ketemu dengan para pendeta bahwa ini menjadi tugas besar untuk bagaimana mudah-mudahan pemerintah pusat, pemerintah daerah bisa banyak sekali suara-suara dari para pendeta menyampaikan jeritan-jeritan anak negeri Papua ini. Tangisan-tangisan anak negeri Papua ini bagaimana diwujud nyatakan dalam pembangunan. Nah, ini saya sebagai ketua MUI punya harapan. Semoga pembangunan ini tidak hanya di Jawa, di luar saja, tapi bagaimana pembangunan ini diwujud nyatakan di Papua. Sehingga orang-orang yang di pesisir, orang-orang yang di gunung-gunung, yang listriknya belum ada, yang mana mau telepon aja susah, bagaimana bisa menjadi suatu harapan yang bisa diwujudkan dalam kehidupan. Baik. Jadi pandangan ini adalah sesuatu yang harus dilihat secara luas. Saya pikir begitu. Baik. Jadi dengan demikian dapat kita katakan bahwa fondasi keberhasilan di sini adalah dasar agama yang kuat. Benar demikian?
Baik, lanjut ke Bapak Robi. Saya akan beralih ke Bapak Robi terkait dengan Injil dan juga kebudayaan yang merupakan suatu hal ataupun suatu bagian yang tidak dapat terlepas satu sama lain. Terkait dengan ini, bagaimanakah Injil dan kebudayaan itu sendiri dapat melakukan proses integrasi atau pengintegrasian bersama sehingga dapat menciptakan suatu transformasi, Bapak? Iya, baik. Itu kembali kepada strategi Injil awal ya, mula-mula pendekatan dari para misionaris ataupun hamba-hamba Tuhan saat itu, tentunya mereka akan mempelajari karakteristik dari orang Papua. Itu saya pikir dasar mereka untuk bagaimana mereka bisa adakan pendekatan awal. Kalau kita lihat dengan situasi kondisi saat ini, saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, bahwa tentu kita ada banyak benturan budaya luar juga. Tetapi budaya-budaya yang baik ini kita akan terima untuk menjadi masukan bagi kami anak-anak Papua untuk bagaimana kami berkembang ke depan. Tentu juga ada budaya-budaya lain ya, macam tadi yang saya sampaikan bahwa contoh di daerah pesisir macam di daerah Sarmi ataupun di Sentani dan lain sebagainya, itu kan para penginjil yang awalnya itu kan dari Maluku dan Sangir. Sehingga tentu mereka datang juga dengan budaya mereka. Nah, dari budaya mereka itu kan terjadi satu budaya baru, perpaduan antara budaya luar, budaya. Cuman kita lihat kan menjadi positif. Nah, kalau kita lihat kembali kepada perkembangan budaya, tentu kita ada punya budaya-budaya lokal yang kita sebut dengan kearifan-kearifan lokal juga. Sebenarnya kalau kita pelajari budaya kita ini sangat positif, luar biasa banyak. Cuma tidak pernah kita gali, bahkan kita mempertahankan. Kita juga tidak bertanggung jawab untuk bagaimana mewariskan ke kita punya generasi sekarang. Nah, ini yang menjadi keprihatinan juga. Memang ada benturan sedikit dulu ya. Ini ada benturan sedikit kalau menurut saya dilihat dari kacamata budaya. Saat itu kan mereka menganggap bahwa kami orang Papua ini mengenal dengan kepercayaan animisme. Padahal sebenarnya saya bisa membuktikan dengan beberapa budaya yang sebenarnya tidak seperti begitu. Saya pernah bawa satu materi bahwa contoh kami punya saudara-saudara yang ada di daerah Ambai, mereka ada punya satu prosesi acara disebut dengan Mandoin Isang Tarang itu, upacara tusuk telinga. Sorry. Proses itu mereka akan lakukan ketika jam 4 pagi. Dan mereka akan bikin para-para di ketinggian 8 meter. Mereka harus naik, tunggu bintang fajar muncul dulu, baru dia minta kekuatan kepada penguasa langit, penguasa manusia, dan penguasa alam semesta. Kami akan lakukan begini. Yang tertariknya saya bahwa, saya mau bilang bahwa kami orang Papua tidak mengenal animisme itu, ketika mereka turun dari ketinggian tadi, mereka harus menginjak ular, kepala ular yang dibikin dari sagu. Harus diinjak 3 kali. Ini Injil belum masuk. Itu menunjukkan bahwa kami sebenarnya orang tua-tua tahu ada Tuhan. Tapi kita belum tahu Tuhan dia pun nama siapa. Nanti ketika Injil masuk baru, oh dia pun nama ini. Nah, seperti begitu. Jadi semua ini kan ada proses. Jadi pada awal kan para misionaris mereka juga terima kasih bahwa mereka bisa membawa terang Injil masuk. Tapi di sisi yang lain bagi kami orang budaya ini kan kita merasa bahwa ada benturan di situ. Ketika mereka menjustice bahwa kita punya kepercayaan animisme, maka banyak hal-hal budaya kita yang dihancurkan bahwa ini tidak boleh, ini begini karena bertentangan dengan agama. Nah, ini yang saya lihat yang perlu juga nanti kita sama-sama secara arif bijaksana untuk bagaimana kita mengembalikan kita punya budaya-budaya yang dulu hilang itu. Dan sebagian itu kalau tidak salah dibawa ke Belanda karena mereka saat itu mereka punya ya orang budaya sana, mereka mencatat, mereka kan sudah punya bisa merekam dan lain sebagainya. Kita orang Papua kan tidak punya budaya mencatat, apalagi merekam. Tetapi saat ini dengan masuknya teknologi, sekaligus juga saya himbau untuk bagaimana kita juga bertanggung jawab dengan budaya kita, kearifan-kearifan lokal tadi, untuk kita bisa wariskan kepada kita punya generasi penerus, sebagai identitas, harga diri kita. Dan saya pikir sekarang kan Injil berpadanan juga dengan itu, dengan budaya. Dan dengan hadirnya Injil, kita diajar juga untuk saling menghormati sesama manusia. Yang saya pernah bilang kalau tidak salah,
Pak Ustadz kalau di Muslim kan bilang hablum minallah dan hablum minannas. Kalau kami Kristen bilang kan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Itu kan perintah Injil. Sehingga ya kita harus berinteraksi, kita saling menghormati dengan saudara-saudara yang lain. Ini bagian daripada kalau kita katakan juga budaya luar yang mengajarkan kita hal-hal yang baik, yang positif. Sehingga itu bisa baku sapa. Dulu kan tidak bisa. Suku yang satu dengan lain kan saling curiga. Macam-macam begitu. Makanya dulu sempat ada cerita tentang anak perdamaian dan lain sebagainya, itu kan karena proses perang dan lain sebagainya ya, perang-perang suku. Dan itu yang saya lihat bahwa banyak budaya positif yang harusnya kita lihat, kita maknai bagaimana kebersamaan kita orang Papua lewat terang Injil, tapi juga dengan berbagai macam agama yang ada. Kita diajar untuk saling menghormati sesama, saling mendukunglah. Karena semua agama mengajarkan juga hal yang baik. Untuk bagaimana seperti tadi Pak Ustadz bilang, karakter building kita ini, bagaimana agama itu menjadi fondasi yang baik. Kalau betul-betul dia taat kepada agamanya, saya yakin dan percaya bahwa dia akan menjadi orang yang luar biasa ke depan. Macam tadi Pak Ustadz bilang, tentunya mereka taat, jadi bisa jadi pejabat, bisa jadi apa. Kalau yang tidak taat ya pasti mabuk lah segala macam. Bagaimana mereka mau berhasil, kira-kira begitu. Menarik sekali pemirsa, bahwasannya agama pun sendiri dapat membentuk karakter building ataupun karakter daripada seseorang yang dapat memaknai agama itu sendiri. Saya akan beralih kepada Bapak Kiai terkait dengan ini. Bagaimana agama dapat membentuk satu karakter orang dan perilaku-perilaku yang menyimpang sekarang yang kita lihat layaknya seperti minuman keras dan perilaku-perilaku lainnya. Lantas bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan ini? Apakah ini dari segi agamanya atau moralnya, Bapak? Iya, yang pertama saya mau sampaikan bahwa kita punya negara Indonesia ini sudah memberikan akses semuanya, ya semuanya. Yang pertama misalnya tentang keyakinan, kita diberikan kebebasan untuk beribadah sesuai dengan keyakinan. Misalnya Pancasila, sila pertama itu dengan jelas ketuhanan yang Maha Esa, dan itu diwujudkan dengan ada beberapa agama di Indonesia. Ya, ini menunjukkan bahwa negara ini harus dibangun berdasarkan fondasi keagamaan. Itu menjadi karakter. Yang kedua adalah harus memiliki moral yang sangat kuat. Ya, ini penting sekali, terutama kita orang Papua ini. Ya, moral yang tinggi, keyakinan yang kuat, siasat yang luas, ilmu yang dalam, dan segala macam itu harus punya, sehingga ketika dalam perjalanan ini tidak mudah goyah, tidak mudah roboh, tidak mudah terpancing, tidak mudah terikut arus sana arus ini, tapi bagaimana menjadi sesuatu yang betul-betul dia lurus, dia yakini ya sesuatu yang positif. Saya yakin pasti itu akan menghasilkan untuk dirinya, keluarganya, ya untuk khususnya Papua, bangsa Indonesia. Itu menjadi karakter moral itu penting sekali. Dan agama manapun mengajarkan itu. Apalagi di Injil, di Al-Quran, di kitab-kitab suci ini mengajarkan itu. Ya, jadi saya selalu mengatakan bahwa jangan pernah kita salahkan ajarannya. Tapi harus salahkan orangnya. Ini penting. Ajaran tidak pernah salah, tapi pelaku ajaran itu yang jadi masalah. Sehingga ini saya pikir suatu introspeksi kita bagaimana tahun 2021 ini menjadi langkah yang kita lebih maju anak-anak Papua ini, orang-orang Papua ini dalam segala aspek. Yang ketiga, saya ingin sampaikan bahwa ada dua manusia yang menentukan hidup ini. Pertama itu adalah pemerintah, kedua adalah tokoh-tokoh. Kalau dua orang ini punya aplikasi yang betul-betul diwujudkan dalam kehidupannya, saya yakin akan baik. Misalnya ada kejadian di sana,
pasti tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh pemuda pasti akan menyerukan tentang perdamaian, tentang kebaikan, tentang kebersamaan. Itu sudah pasti. Tapi tidak memiliki suatu ikatan kuat statement dari sekian tokoh itu. Tapi yang memiliki payung hukum untuk mengeksekusi statement itu adalah pemerintah. Pemerintah. Misalnya pendeta bilang, di situ ada perjudian. Dia hanya bisa mengatakan itu ada perjudian. Tapi yang menangkap orang-orang judi itu bukan pendeta, bukan kiai, ustadz atau yang lain. Tapi di situ negara harus hadir. Sehingga untuk menjadi, makanya negara ini harus menjadi suatu benteng untuk bisa betul-betul memberikan perlindungan kepada rakyatnya agar bisa mencapai tujuan, dan tujuan negara itu juga bisa diwujudkan. Yang keempat yang mesti kita perhatikan adalah ada dua konsep yang mesti kita lakukan. Pertama adalah harus dari diri kita sendiri. Kita mohon maaf, kadang-kadang kita ini malas. Ya, penyakit malas ini harus dibasmi, harus dibunuh. Ya, kita nggak bisa. Mohon maaf, ini contoh kecil saja. Saudara kita dari Jawa, dari Sulawesi, mereka merantau ke sini itu hanya bawa kantong plastik. Di sini 10 tahun bukan hanya kantong plastik, tapi yang bawa itu tas. Apa artinya? Mereka bekerja keras menghilangkan kemalasan itu. Bagaimana kita yang punya negeri ini, bagaimana menjadi orang-orang yang rajin sekolah, rajin belajar, rajin beribadah, rajin taat kepada aturan, rajin untuk bekerja, rajin untuk berusaha. Ya, saya punya harapan begitu. Sehingga kita bisa sejajar. Kenapa orang lain bisa maju, kita nggak bisa maju? Sama-sama makan nasi kok. Sama-sama makan ubi kok. Sama-sama kita makan jagung kok. Kenapa orang lain bisa maju? Kenapa kita tidak bisa maju? Ini harus menjadi karakter dalam kehidupan ini. Saya pikir begitu, Adina. Ya. Jadi pemirsa, telah kita ketahui bersama-sama bahwa suatu agama maupun Injil itu sendiri dapat merubah karakter seseorang dan dapat mengubah bagaimana mereka dapat melihat hidup dari berbagai perspektif itu sendiri. Sekarang pemirsa, kami pun memberikan kesempatan kepada setiap daripada pemirsa yang ada di rumah untuk bergabung bersama kami melalui via telepon 0967 516511. Saya ulangi sekali lagi, 0967 516511. Sambil menunggu, saya kembali kepada Bapak Robi terkait dengan Injil ini sendiri. Pertanyaannya, sudahkah manusia Papua merasa dimerdekakan dalam arti kemerdekaan secara rohani melalui Injil? Iya. Kalau kita bicara secara rohani itu kan harus ada ukuran-ukuran yang jelas juga. Secara kasat mata mungkin saya mau katakan iya. Tetapi kan kita perlu ada data juga. Karena seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz, dengan keprihatinan bahwa masih banyak juga kita punya anak-anak Papua yang ya aibon, ya mabuk, ya malas. Saya pikir Pak Ustadz punya, ini kemarin saya ibadah di gereja GBGP di 28, Pak Pendeta Indra juga ngomong yang sama Pak Ustadz. Dia bilang, kalau bisa kini ketong kutuk ini, malas ini. Ketong kutuk dia, jauh dari ketong orang Papua. Karena budaya malas ini yang bikin ketong orang Papua tidak pernah bisa berkembang. Nanti kita lihat yang lain berhasil, kita iri, kita marah. Padahal saya pikir fasilitas banyak sudah dibuat oleh pemerintah. Memang tentu kalau kita lihat kembali kepada pelayanan, ini saya pikir perlu juga ada perhatian. Dan saya secara pribadi melihat bahwa bagaimana kita berwujud nyatakan apa itu dua sulung kita di Papua. Saya ini bilang bahwa barang siapa yang bekerja dengan jujur dan dengar-dengaran, dia akan mendapatkan tanda heran satu kepada tanda heran yang lain. Jadi kalau saudara-saudara kita yang datang kemari, mereka berhasil, ya mungkin karena mereka bisa implementasikan itu, dua tadi itu. Mereka kerja jujur, dengar-dengaran. Kita tidak pernah dengar-dengar, mama bilang aku bikin B dan lain sebagainya.
Padahal kembali kalau kita lihat kembali dari saya lihat tadi sejarah itu 1855 ke 1857 yang pertama terima Injil itu seorang perempuan. Jadi saya mau ingatkan juga bahwa harusnya kita menghargai mama, karena mama itu pertama sekali kita mengenal peradaban itu lewat mama. Ketika dia menyusui kita, tapi juga mama ini adalah kita semua sepakat bahwa tanah Papua adalah mama bagi kita yang melahirkan kita, membesarkan kita, artinya menyusui kita. Nah, ini kembali berpulang kepada kita masing-masing. Nah, sekarang saya lihat nih anak-anak muda kita nih, mereka sudah mulai lumayan, sudah berpacu, sudah bisa sekolah sampai keluar. Dulu, jangankan sekolah keluar, kita sekolah di sini kita jalan kaki. Sekarang sudah dengan berbagai macam infrastruktur yang lain-lain ini sudah sangat menunjang anak-anak sekarang. Mereka juga sudah cuman kembali berpulang kepada diri kita masing-masing seperti begitu. Dan tentunya ini menjadi pergumulan kita terus ya. Paling tidak mungkin yang bisa lebih jelas menjawab itu ya hamba-hamba Tuhan yang mereka yang langsung lakukan. Kita ini kan hanya jadi pengamat saja, anak guru Injil lihat dari jauh, tapi mereka yang langsung di ladang Tuhan, mereka lebih tahu bagaimana apa betul-betul sudah beresapi di dalam kehidupan dan hidup kita di tanah Papua atau tidak. Baik. Itu. Makasih sementara. Pemirsa, sekali lagi saya ingatkan bagi setiap daripada pemirsa setia TVRI Papua yang ingin bergabung dapat menghubungi kami melalui via telewicara ataupun telepon 097-516-11. Namun, sebelum itu kita akan mengambil jeda sebentar dan kembali lagi dengan menghadirkan berbagai pandangan-pandangan terkait dengan Injil langsung dari sumbernya, yaitu seorang pendeta yang terkemuka. Tetap bersama kami, sebentar lagi kami akan segera kembali. Sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi, kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita langsung saja akan terus membahas terkait dengan pekabaran Injil di Tanah Papua, dan telah hadir bersama kita pada malam hari ini satu orang lagi narasumber, yaitu Bapak Pendeta Albert Joko STH sebagai mantan Ketua Sinode GKI di Tanah Papua. Selamat malam Bapak. Selamat malam pemirsa. Baik pemirsa, langsung saja saya ingin beralih kepada Bapak terkait dengan bagaimana ketika kita mengintip dari wawancara-wawancara sebelumnya terkait dengan apakah Injil telah menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat Papua. Dapatkah Bapak elaborasi terkait ini? Ya, terima kasih. Saya menyampaikan bahwa bagaimana Injil telah menginspirasi banyak hal di Tanah Papua. Itu kita bisa lihat dari pekerjaan yang dilakukan oleh Otto dan Geisler
ketika mereka datang, mereka ini kan orang berbangsa lain, berbahasa lain, berbudaya lain, baik soal makan minum sampai kepada semua hal yang dipunyai oleh mereka. Nah, kedatangan mereka tentu sudah menjadi sebuah kontras dalam kultur, tapi juga kedatangan mereka itu menjadi suatu momentum di mana pertemuan antar budaya, etnik, tapi juga pertemuan antara religi, sehingga orang Papua yang masih hidup di dalam keterbelakangan, baik itu masalah agama lama, tapi juga di dalam budaya nomaden, peramu, kanibal dan seterusnya, maka mereka mulai mendapat sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru ini yang menginspirasi mereka itu adalah kok orang Papua bisa didatangi oleh orang asing atas tugas pekabaran Injil. Berarti ada relasi baru yang tercipta antara Tuhan yang Maha Kuasa dengan orang Papua, tapi juga antara orang Papua dengan orang dari bangsa lain. Saya sudah menjelaskan beberapa kali bahwa Papua diinternasionalkan itu oleh kedatangan Otto dan Geisler. Dan disitulah manusia Papua langsung sudah terbawa dalam konteks ini untuk memahami bahwa dunia ini luas, sehingga Injil menginspirasi globalisme, ya, globalisasi. Injil juga menginspirasi adanya hubungan-hubungan bilateral, multilateral yang sekarang ini orang pakai dengan ada duta-duta besar antar negara, tapi Injil membawa hal itu kepada orang Papua, sehingga orang Papua sudah dari awal sudah mengerti adanya dunia yang luas, mengerti adanya bangsa-bangsa lain. Kemudian di dalam ini, konteks ini juga bahwa Otto dan Geisler menggunakan sangat membutuhkan adanya komunikasi, dan komunikasi itu masuk unsur budaya. Mereka mempelajari bahasa Numfordore, bagaimana memadunya di dalam bahasa Jerman, Belanda dan bahasa Melayu, supaya itu bisa menjadi alat untuk menyampaikan pendidikan, menyampaikan Injil, tapi juga mengajar mereka dari pemberantasan buta aksara. Selain itu, di tahun-tahun kedatangan Otto dan Geisler itu juga sudah terjadi apa yang sekarang disebut life skill, ya. Orang belajar mandi, belajar gunting rambut, belajar sikat gigi, ibu-ibu diajar jahit menjahit, masak yang baik. Disinilah manusia Papua diinspirasi. Kemudian mereka juga membawa sebuah peradaban baru di mana dari kebiasaan peramu nomaden, tidak tahu bertani, tidak tahu beternak, tidak tahu pertukangan, mereka diajarkan oleh Otto dan Geisler, sehingga ini yang disebut dengan misionaris itu sekaligus sending. Sending ini sebenarnya kata dari sendeling. Sendeling itu artinya mereka tidak hanya bicara mengajarkan agama, mereka juga melakukan pendidikan, tapi mereka juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pertukangan, perdagangan, masalah kesehatan. Jadi multi area, multi pendekatan yang sudah dilakukan oleh kedatangan Injil itu. Sehingga kalau misalnya sekarang saya sebagai seorang pendeta dan pernah jadi ketua sinode, ini kan hasil dari Injil. Jadi kalau Injil menginspirasi orang Papua berubah dalam peradaban, dalam kemajuan, ya seperti ini. Begitu juga Injil telah membawa relasi yang besar. Misalnya GKI di Tanah Papua dari tahun 1954, 61 sudah menjadi anggota Dewan Gereja Dunia. Maka banyak anak Papua yang sudah pergi ke seluruh dunia. Dan itu hanya terjadi oleh kedatangan Injil itu. Ya, gitu. Pemirsa, Pekabaran Injil Tanah Papua telah mencapai 166 tahun dan juga integrasi Papua
ke Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mencapai 57 tahun. Saya kembali lagi pada Bapak Pendeta Yoku terkait dengan ini. Lantas bagaimana manusia Papua, khususnya di era ini, dan mungkin di masa yang akan datang melalui perspektif Bapak dari kacamata gereja, dan juga bagaimanakah ini dapat benar-benar memberi satu impact yang besar kepada masyarakat Papua dari kacamata gereja. Ya, kalau dari kacamata gereja, ketika Injil masuk, orang Papua ini kan 257 etnik. Orang Papua tidak bisa berkomunikasi satu dengan yang lain kalau tidak ada sebuah bahasa tunggal yang dikomunikasikan. Sehingga dari awal tadi saya katakan bahwa bahasa Melayu sudah menjadi bahasa yang dikomunikasikan di sini. Dan ketika sesudah Sending melakukan begitu banyak hal, maka apa yang disiapkan oleh Sending sampai kepada masa integrasi ke dalam Republik Indonesia, itu kita katakan bahwa fondasi pembangunan manusia Papua itu sudah terjadi. Sehingga manusia Papua ketika berintegrasi ke dalam bangsa Indonesia, itu sedikit pengetahuan tentang bahasa Melayu itu sudah ada. Kemudian beberapa anak Papua juga sudah dikirim belajar di Soe Kupang. Baik, sebelum itu Bapak mohon maaf, kita terima dulu penelpon yang telah tersambung bersama kita pada malam hari ini. Baik, langsung saja kita sapa penelpon kita pada malam hari ini. Halo, selamat malam, TVRI Papua. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Baik, selamat malam. Sayang sekali sepertinya terputus, silakan lanjutkan Bapak. Jadi kalau kita perhatikan perkembangan yang sudah terjadi ini kita sudah bisa katakan bahwa Injil menginspirasi orang asli Papua di dalam sebuah perkembangan yang konteks gereja yang tadi saya sampaikan, bahwa gereja akhirnya sudah menjadi organisasi yang global. Tidak hanya mewartakan Injil, tapi gereja juga menyiapkan lembaga-lembaga edukasi, Yayasan Pendidikan Kristen 1962, sudah ada sekolah guru bawah, sekolah guru di Mie sudah didirikan tahun 1923, dan pada waktu itu tenaga Sending itu kan terdiri dari orang Jerman, Belanda, Sangihe Talaut, Maluku, dan beberapa guru dari Jawa. Jadi konteks ini sudah menjadi konteks yang kita anggap bisa menjadi dasar pertama dari begitu integrasi. Itu sebenarnya kita tidak canggung di sini, karena peradaban baru, belajar tentang hubungan dengan orang lain, belajar sedikit tentang bahasa Indonesia dalam konteks bahasa Melayu, itu sudah ada. Sehingga ketika itu sudah terjadi, maka gereja melihat ini sebuah perkembangan dari masa Sending yang terus berkembang. Gitu. Terkait dengan Injil dan juga bagaimana gereja ataupun perkembangan agama-agama yang ada di Papua selama 166 tahun ini sendiri, selain daripada Kristen, ada pun agama-agama lain yang hadir. Namun dalam kemajemukannya sering terjadi beberapa hal-hal yang tidak diinginkan. Saya akan beralih kepada Bapak Kiai terkait dengan moderasi. Tentu moderasi itu sendiri dapat tercipta apabila adanya acceptance ataupun penerimaan-penerimaan itu sendiri dari kubu-kubu lain yang ada dalam satu kemajemukan. Tanggapan Bapak Kiai terkait ini bagaimana? Iya, yang pertama, moderasi kita beragama itu sesuatu yang tidak mungkin kita hindari. Karena memang kondisi yang memungkinkan kita tidak hanya komunikasi antar Indonesia saja, tapi kita pasti akan berkomunikasi dengan lintas negara, bahkan lintas dunia ini kita akan komunikasi. Sehingga perlu sekali bagaimana kita moderasi beragama. Satu hal yang memang kita harus pahami bahwa kita segala sesuatu adalah pasti ada perbedaan. Tidak akan mungkin satu itu satu saja. Ini yang mungkin menjadi pandangan dalam kita bersosialisasi,
kita bisa dalam konteks moderasinya. Baik, mohon maaf Bapak, kita terima dulu penelpon yang telah tersambung bersama kita pada malam hari ini. Baik, langsung saja kita sapa penelpon yang telah tersambung. Halo, selamat malam TVRI Papua. Selamat malam. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Terima kasih untuk kesempatan dan judul dialog yang begitu bagus ya. Baik. Terima kasih juga untuk pencerahan dari 3 narasumber ini. Ada beberapa hal yang menurut saya sekitar konfirmasi saja. Tadi terkait dengan pertama tadi Pak Ustadz sampaikan tentang sila pertama, kemudian ada agama yang muncul dari bumi, kemudian yang diwahyukan Kristen, Yahudi, dan kemudian tadi dari budaya-budaya oleh Pak Bapak yang di tengah nih, Bapak Robi. Bapak Kabare, kemudian Pak mantan Ketua Sinode. Iya, dari Ketua Sinode pertama, jadi menurut saya mungkin, kalau menurut saya lihat perkembangan zaman itu, misalnya sebelum Indonesia, Papua berintegrasi dengan Indonesia, menurut beberapa cerita yang kita baca di literatur-literatur, atau kita dengar dari orang-orang tua kita punya kehidupan dengan jumlah penduduk yang sedikit itu sudah agak itu berkembang dengan pengetahuan yang bagus. Itu ditandai dengan beberapa misalnya perkapalan di Manokwari, atau mungkin ada perbengkelan di Biak, mesin-mesin pesawat, atau mungkin rumah sakit di Dok 2 atau di Ade. Kalau kita lihat ikuti perkembangan zaman itu, orang Papua sudah terampil dengan adanya Injil, dan peradaban itu sudah mulai berubah dan bergeser. Dengan pengetahuan transfer of knowledge yang dibawakan oleh orang-orang dari luar itu orang-orang Papua itu lebih cepat tangkap. Dalam perkembangannya sekarang ini, saya tidak tahu kenapa dengan jumlah uang yang begitu besar, itu tidak nampak. Seharusnya itu dengan adanya integrasi diharapkan kita lebih maju ketimbang situasi saat ini begitu. Kalau kita bandingkan. Kemudian tadi Pak Ustadz sampaikan tentang Ketuhanan Yang Maha Esa. Mungkin Pak Ustadz beri gambaran terkait dengan SK 3 Menteri itu. Ini menurut pandangan saya, kalau saya lihat di daerah-daerah di Jawa di beberapa gereja misalnya Yasmin atau itu dalam pendirian itu sebelum adanya Jokowi keputusan menteri baru nih. Tapi kalau dengan adanya menteri baru ini saya lihat kayaknya sudah bagus. Tapi yang saya mau bilang ini beberapa tahun silam gitu. Ini yang mungkin tidak jalan dengan baik. Puji Tuhan karena Pak Jokowi dia sudah terobos itu situasi itu. Jadi kita juga bersyukur. Karena kalau kita bandingkan di Papua sini cepat sekali. Misalnya dengan APBN orang bisa bangun masjid beberapa di Koya, kita masyarakat tidak larang. Sekolah negeri membangun misalnya di Buper di atas, kita masyarakat tidak larang. Terima kasih Bapak. Atau mungkin karena orang Papua terlalu baik kah atau bagaimana? Ya, kita telah mendapatkan poin yang ingin Bapak sampaikan. Ya, terima kasih. Langsung saja mungkin dapat dijawab langsung pertama oleh Bapak Robi dan juga Bapak Pendeta. Mungkin Bapak Robi terlebih dahulu terkait dengan perkembangan Papua. Mungkin Papua dapat berubah, namun dengan adanya suntikan-suntikan income ataupun aliran uang dari luar ini sendiri, namun perubahan tidak dapat dilihat. Mungkin dapat dijelaskan sedikit Bapak. Ya, berpulang kembali kepada bagaimana kita melihat dari sudut pandang mana. Memang kalau dulu semua orang Papua tidak ada yang bisa pungkiri bahwa bagaimana peran dari seorang gubernur Akub Sainal dengan keterbatasan yang ada, tapi bisa banyak hasil yang dia sampaikan, bisa hadirkan macam contoh Mandala dan lain sebagainya, perumahan Cigombong ya, masih banyak lagi. Cuman kan situasi kondisi kan sudah pasti berubah. Saya sendiri mungkin melihat bahwa ya terima kasih, itu masukan yang baik untuk abang tadi yang bertanya. Saya sendiri melihat bahwa pembangunan itu kita tidak serta-merta hanya melihat dari infrastruktur saja. Tapi bagaimana anak-anak Papua mereka sudah bisa banyak doktor, bisa sekolah sampai ke luar negeri, dan sekolah keluar itu cukup mahal. Jadi kita tidak bisa melihat hanya di satu sisi saja. Tetapi pada umumnya yang tadi saya bilang bahwa sekarang bagaimana kita implementasi dalam hidup dan kehidupan kita. Macam saya tadi singgung bahwa kalau di Muslim bilang hablum min Allah dan hablum min nanas, kami Kristen bilang kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia. Bagaimana kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita? Kalau kau sebagai pejabat, kau bertanggung jawab kerja dengan jujur seperti apa kata Rasul tadi itu, bahwa kerja dengan jujur dan dengar-dengaran kau akan mendapatkan itu. Bagaimana kita implementasi dalam hidup dan kehidupan kita. Cuman ini sekaligus saya hanya menyampaikan saja. Sekarang berpulang kepada kita masing-masing,
mungkin saat ini kita belum merasakan sesuatu, tapi kalau kita tidak kerja dengan baik, maka pasti ada hukum tabur tuai toh, macam begitu. Jadi ya kembali kepada diri kita masing-masing. Ya, kita telah mendapatkan poinnya terkait dengan pernyataan kedua. Pernyataan kedua merupakan sugesti ataupun opini daripada penelpon, namun oleh karena itu tidak perlu dijawab, langsung saja kita telah sampai pada sesi akhir. Untuk itu saya mohon kesediaan daripada setiap dari narasumber yang ada untuk memberikan pesan maupun tanggapan-tanggapan terkait dengan pekabaran Injil dan agama-agama, perkembangan agama dan juga kerukunan agama yang ada di Papua terkait dengan Injil, mulai dari Bapak Kiai, silakan. Iya, yang pertama saya tadi sudah sampaikan bahwa peradaban kita orang Papua adalah tidak bisa kita hindarkan daripada peranan agama itu sendiri. Sehingga dengan momentum 166 ini, saya tadi sudah banyak menyampaikan bisa Papua terutama generasi ini bisa menjadi generasi yang kreatif, generasi yang bermoral, generasi yang punya building kuat, karakter kuat untuk bisa membangun negerinya, bangsa Indonesia. Itu adalah sesuatu yang memang kita harapkan. Yang kedua adalah saya juga sudah sampaikan bahwa Indonesia ini sudah memberikan segalanya untuk Papua dan kita orang Indonesia pada umumnya. Tinggal bagaimana kita harus bisa membasmi kemalasan kita itu, sehingga kita bisa menjadi manusia yang bekerja keras dan berdoa. Saya pikir dua, berdoa dan bekerja keras, pasti kita akan mencapai apa yang kita targetkan. Baik. Yang terakhir adalah bahwa sesungguhnya tadi saya sampaikan terjadinya intoleran dimanapun di Indonesia ini bukan karena ajaran, tapi ini adalah para pelaku ajaran itu. Dan disitulah pentingnya hadir negara untuk memberikan jaminan kepastian keamanan terhadap setiap individu yang untuk melakukan peribadatan, keyakinan dimanapun dia berada. Itu saya pikir. Baik, langsung saja Bapak Robi dilanjutkan, singkat padat dan jelas, silakan. Ya, kalau saya berharap bahwa dengan perhatian yang sudah sangat besar kepada Papua, bagaimana kita memanfaatkan situasi kondisi ini untuk mempersiapkan para generasi muda kita Papua. Kalau ada satu istilah dari Bapak John Noroto, dia bilang stop dengan pikiran bahwa karena NKRI harga mati, Papua harga mati, Papua mereka harga mati, akhirnya orang Papua setengah mati. Saya pikir kita tinggalkan semua kepentingan-kepentingan itu, tapi kita fokus ke depan. Dan satu budaya malas ini yang harusnya kalau ketemu orang Kristen bilang tong kutuk dia. Supaya kalau bisa ketemu orang Papua harus semangat, kesempatan terbuka luas. Kita jangan malas bahwa nanti kalau orang lain berhasil kita marah. Padahal berpulang kepada diri kita sendiri, dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz, sampaikan oleh Bapak Pendeta Albert, dan itu yang saya mau ingatkan juga sekaligus, kita bertanggung jawab dengan budaya. Karena di dalam budaya juga tuh ada banyak kearifan-kearifan lokal untuk bagaimana kita bertanggung jawab untuk sampaikan kepada kita punya generasi penerus. Baik. Terima kasih, lanjutkan Bapak Albert, silakan. Ya, kalau saya untuk perjalanan ke depan sesudah 166 tahun ini adalah semua orang Papua khususnya harus mengerti Injil itu harta kekal yang membawa kita masuk ke surga. Hidup ini sementara, dari selama hidup berlakulah baik dalam Injil, dan selama hidup bekerjalah dengan sekuat tenaga untuk menghasilkan hal-hal yang baik. Kasih kepada Tuhan dan kasih sesama seperti diri sendiri. Baik. Terima kasih Bapak Pendeta. Pemirsa setia TVRI, Injil merupakan sumber daripada peradaban yang terjadi di Papua sendiri, dan Injil juga merubah setiap daripada orang, karakter, moral, dan juga hidup seseorang. Injil adalah fondasi utama agar dapat berkembangnya seseorang maupun satu agama dan juga negara tentunya. Untuk itu, tetaplah setia dalam Injil dan tetaplah kabarkan Injil, tetaplah menjadi pribadi yang baik bersama agama yang kita panut.
Untuk kita pemirsa, berakhirlah seluruh perjumpaan kita untuk edisi kali ini. Dan sampai jumpa di edisi selanjutnya. Saya Gret Swalilo, wakil seluruh yang bertugas pamit undur diri di hadapan Anda. Dan kami ucapkan terima kasih kepada penelpon dan juga penonton setia TVRI Papua. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada setiap narasumber yang telah hadir bersama kami. Sampai jumpa dan selamat malam.